Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Mempersembahkan praktikum penurunan titik beku. Untuk praktek kali ini, bahan-bahan yang akan kita pakai adalah pertama ada kaleng, kedua ada baskom, terus ada es batu, terus ada garam, ada ini topping nih caca kita pakainya, terus ada Milo bubuk, ada keju, sama ada susu ya. Jangan lupa ini ada susu kental manis juga toppingnya. Kemudian masukkan susu ke dalam kaleng ini. Seperti ini. Dan kita putar es krimnya seperti ini. Kita putar es krimnya sampai es krimnya membeku ya. Kita tunggu, kita putar selama 40 menit. Maka es krimnya telah jadi. Es krim ini dapat dinikmati, oke? Sudah dapat dinikmati. Jadi percobaan kali ini berhasil. Yeay. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Damar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kaitannya pembuatan es krim dengan konsep penurunan titik beku. Nah, setelah kita mengetahui apa saja bahan yang diperlukan dalam pembuatan es krim putar tersebut dan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat es krim putar, tentu kita harus mengetahui apa saja kaitan dari pembuatan es krim putar dengan penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku sendiri adalah penurunan titik beku perlarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya adalah penambahan garam dengan air, terus penambahan alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Nah, saat kita ingin membuat sebuah es krim, tentulah kita harus merubah wujud dari larutan es krim itu dari yang awalnya berwujud cairan berubah menjadi berwujud padat. Perubahan wujud itu dapat kita lakukan dengan proses pembekuan. Proses pembekuan ini dapat kita dapatkan dari menurunkan suhu larutan yang akan kita bekukan. Penurunan suhu ini dapat kita peroleh dari es batu, karena es batu memiliki suhu yang rendah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita ingin membekukan juga larutan es krim ini. Tapi karena es batu ini mudah sekali mencair dan ketika mencair suhunya menjadi naik, hal itu akan membuat proses kita menjadi tidak efisien karena suhunya tidak bisa membuat larutan es krim menjadi beku. Karena itu, kita memerlukan es batu yang tidak mudah mencair atau es batu yang memiliki suhu yang konstan. Kita dapat membuat hal itu menggunakan konsep penurunan titik beku. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita mencampurkan garam ke dalam es batu. Nah, saat es batu yang telah tercampur garam ini mencair, suhunya tidak akan naik. Nah, suhunya itu bakal tetap sama seperti es batu yang belum mencair. Nah, hal itu akan membuat pembuatan es krim kita menjadi lebih efisien dan kita tidak memerlukan banyak es batu untuk prosesnya. Maka jika kalian telah memutar es krim untuk beberapa lama dan melihat bahwa es batu telah mencair, jangan dibuang airnya dan jangan diganti dengan es batu yang baru, karena jika kalian mengukur suhu pada air larutan es batu tadi, maka suhunya akan sama dengan es batu yang belum mencair. Nah, itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa penurunan titik beku ini bisa digunakan untuk proses pembuatan es krim putar. Dan itu akan membuat pembuatan es krim putar menjadi lebih efisien dan lebih murah. Nah, konsep penurunan titik beku ini juga bisa dijelaskan dengan konsep tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang dihasilkan oleh molekul-molekul pelarut yang menguap dari permukaan larutan.
tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada tekanan uap larut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya zat terlarut yang mengganggu gerakan molekul-molekul pelarut. Titik beku pelarut adalah suhu pada saat tekanan uap pelarut sama dengan tekanan atmosfer. Pada suhu ini, pelarut murni akan membeku. Pada larutan, tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada tekanan pelarut murni. Hal ini menyebabkan titik beku larutan juga lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Nah, itulah mengapa ketika kita mencampurkan garam ke dalam es batu, ketika es batu ini mencair, suhunya akan tetap sama seperti saat es batunya belum mencair. Nah, karena hal itulah kita dapat membuat es krim putar dengan lebih cepat dan lebih efisien.